Nah, kalau pada profil siku, maka ada sedikit perubahan dari flowchart-nya gitu ya. Ketambahan satu proses, yaitu proses amplifikasi eh, kelangsingan. Awalnya sama, cek dulu apakah profilnya itu kompak apa tidak kompak gitu ya. Ingat, salah satu saja dia tidak kompak, maka harus diganti ke profil yang lebih tebal. Kemudian, nah sebelum kita menghitung kelangsingan apakah kurang dari 200 apa tidak, kita lakukan dulu yang namanya amplifikasi dari kelangsingan batang gitu. Inilah proses, sudah saya sampaikan berkali-kali kemarin. Inilah proses penyederhanaan dari SNI untuk mengakomodir efek dari eksentrisitas antara pusat gaya tekan dengan titik berat dari profil profil siku gitu ya. Nah, KL per R ini kita perbesar tergantung dari jenis rangkanya. Apakah rangka space atau rangka planar. Rangka planar itu adalah rangka dua dimensi, artinya seperti kuda-kuda dua dimensi. Kalau space truss itu adalah rangka yang tiga dimensi. Contoh yang paling dekat itu adalah tower. Jadi kalau tower itu kan menggunakan rangka yang tiga dimensi. Nanti kita perbesar dengan ketemuan dari SNI, lalu kita cek dulu apakah lebih dari 200 atau tidak gitu. Kalau kurang, kalau tidak, kalau ternyata lebih dari 200, maka kita ganti profil, cari profil yang lebih besar gitu. Kalau iya, maka kita akan menghitung langsung ke elastic flexure saja. Ini yang lebih enak. Jadi nggak seperti tadi yang dua kali hitung FE-nya. Ini cuma sekali hitung, yaitu yang FE yang tekuk elastik gitu. Hanya itu aja. Maaf, FE yang tekuk elastik lentur saja gitu. Karena pada profil siku itu intinya di sini, di amplifikasi ini saja. Nah, setelah itu barulah kita hitung critical stress-nya, tergantung dia batang langsing apa tidak. Terakhir baru hitung kuat tekan. Seperti itu. Baik, sekarang ini contohnya dari flowchart yang sudah saya sampaikan tadi. Contoh, kita punya profil siku panjangnya sama 750 mm dengan profil siku 50 x 50 x 5 dengan mutu BJ34 dengan dipakai pada rangka kuda-kuda planar dua dimensi, bukan tiga dimensi. Jadi tahu profil baja, kita dapatkan nilai inersianya arah X dan arah Y sama 11,1 cm/4. Jari-jari girasi X dan Y sama 1,52 cm dan luas penampang grossnya adalah 8,802 cm persegi gitu. Nah, selalu yang pertama kita cari adalah apakah profil siku ini kompak. Kita lihat pada sayap itu adalah 50 dibagi 5. Jadi kan karena B sama H-nya sama, jadi satu kali hitung sebenarnya. B-nya 50, tebalnya adalah 5 mili, maka nilainya 10. Nah, nilai batasnya adalah 0,45 akar E per FY gitu. Coba kita lihat apakah benar itu. Dari sini ya, dari ini bukan yang ini, karena ini adalah sayap dari profil IWF, ini adalah badan sayap dari profil IWF yang tersusun. Maka ini kaki dari siku tunggal atau kaki dari siku ganda dengan pemisah dan semua elemen tekan yang diperkaku lainnya. Yang ini, walaupun ini adalah contohnya kaki yang tidak sama kaki, tapi prinsipnya sama, yaitu profil siku gitu. Nah, rasio lebar dibagi tebalnya itu adalah lebar apa adanya, jadi tidak setengah, memang tidak bisa dibagi setengah ya. Jadi lebar profil dibagi tebal profil itu harus kurang dari 0,45 akar dikali akar E per FY gitu. Nah, kalau kita masukkan nilai E-nya 200.000, FY-nya 210 MPa, ketemu angka 13,88. Artinya sayapnya kurang dari nilai batas. Maka ini termasuk profil yang kompak. Nah, karena kalau pada profil siku tidak ada badan toh, berarti kan ya sudah, kalau sayapnya sudah kompak, otomatis sini juga pasti kompak karena lebarnya sama, tebalnya sama. Ya, ini yang nomor 2, berapakah nilai kelangsingannya? Nah, kelangsingan inilah yang tadi saya bilang perlu dilakukan perhitungan modifikasi gitu. KL per R-nya kalau murni, KL per R, K-nya adalah 1,0 karena dia rangka, dikali L-nya 250 mm, dibagi R-nya ini, jangan lupa jadikan mm dulu ya, 15,2, ketemulah angka 49,34.
artinya dia kurang dari 4, kurang dari 80 begitu. Nah, kalau kurang 80 maka amplifikasinya berapa? Nah, ini dia penjelasannya. Ini dia khusus pada profil siku tunggal gitu ya. Jika nilai KL per R-nya, KL per RX kurang dari 80, ini L per RX kurang dari 80, maka nilai KL per R yang hasil hitungan itu ditambahkan angka 72 ditambah 0,75 kali hasil hitungan gitu. Jadi kalau kita tadi, karena ini kurang dari 80, maka nilai KL per R amplifikasinya adalah 72 dikali 0,75 dikali hasil hitungan gitu. Nilainya ketemu 109,0, kurang dari 200 maka oke. Ya, dua hitungan tadi itu menggambarkan ini. Yang pertama adalah cek elemen profilnya termasuk profil kompak apa tidak. Nah, yang kedua tadi kita menghitung amplifikasi kelangsingannya. Karena termasuk planar teras tadi kita menggunakan rumus yang tadi 72 ditambah 0,75 dikali hasil hitungan. Ternyata hasilnya masih kurang dari 200. Maka sekarang kita bisa lanjut ke perhitungan tekuk elastik. Perhitungan tegangan tekuk elastik. Nah, gampang karena kan pada ini kita ngitungnya cuma tinggal menggunakan pi kuadrat dikali e dibagi KL per R kuadrat. Nah, ini dengan tekuk elastiknya, karena kita menggunakan tekuk lentur saja, maka pi kuadrat dibagi KL per R kuadrat 19 sudah kita hitung tadi, kita masukkan saja pi nya 3,14, e nya adalah 200.000 MPa, ketemulah 166,14 megapascal. Sehingga untuk menghitung F kritikal-nya, karena termasuk batang tidak langsing, karena kan 19 ini masih lebih kecil daripada 4,71 akar E per FY. Ini ada sama dengannya ya ini ya. Sehingga termasuk batang tidak langsing, maka F kritikal-nya menggunakan 0,658 pangkat FY per FY dikali FY. Dimasukkan semua, dapatlah angka 123,73 megapascal. Sehingga kuat tekannya sederhana, tinggal kita hitung 0,9 dikali FCR dikali luas penampang bagi 1000 biar gampang, semua angka 53,47 kN. Nah, itu tadi untuk perhitungan profil siku, sangat sederhana ya. Intinya adalah pastikan profilnya kompak dan jangan lupa hitung amplifikasi kelangsingan. Nah, setelah itu yang tinggal dihitung tekuk lentur dan dihitung F kritikal-nya sehingga bisa dapat kuat tekannya. Sekarang baru kita masuk yang lebih sulit, yaitu perhitungan kuat tekan dari profil UMP. Berikut ini adalah penjelasannya.